3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Apotek Hidup Channel Production. Hari ini agak berbeda. Biasanya saya sebagai narasumber. Nah sekarang alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang masya Allah, insya Allah membantu memberikan edukasi kepada kita tentang permasalahan dari herbal apa sih gitu ya, dari sesuai sama judul yang akan kita bawa adalah herbal sebagai solusi menjaga kesehatan. Nah nanti kita kupas ya sebenarnya pengertian ini benar nggak sih gitu kan, herbal sebagai solusi untuk menjaga kesehatan. Sekarang saya sudah bersama dengan Bu Is. Panggilan akrabnya Bu Is aja karena namanya panjang sekali. Alhamdulillah beliau ini pernah menjabat sebagai direktur di Badan POM ya. Jadi insya Allah kita bisa menggali ilmu dari beliau yang insya Allah pastinya membawa pencerahan kepada kita semua tentang herbal ataupun obat-obat berbahan alami, insya Allah seperti itu ya. Oke, kita mau panjang, saya akan bertanya, akan menggali sebenarnya, akan korek-korek nih, kita korek-korek nih ya, korek-korek ilmu dari Bu Is. Alhamdulillah. Jadi gini nih Bu Is nih, sekarang kita ngobrol bersama ya Bu ya, tentang herbal gitu ya. Herbal itu sekarang mulai nih Bu, mulai booming nih semenjak COVID. Oh gitu ya. Semenjak COVID, herbal mulai banyak dicari masyarakat. Alhamdulillah gitu kan ya. Back to nature benar-benar dari dulu kan sebenarnya back to nature, tapi orang masih ragu dengan herbal kan banyak seperti itu. Masih ragu dengan pengelolaan obat-obat berbahan alami seperti itu. Nah sekarang mulai nih orang semenjak adanya COVID ini, semua masyarakat membuat ramuan-ramuan tradisional untuk menjaga kesehatan. Padahal dari zaman dulu sebenarnya sudah ada ya, jamu-jamu itu memang sudah ada dari zaman dahulu digunakan masyarakat ribuan tahun bahkan. Nah sekarang baru mulai booming kembali, baru mulai digunakan kembali. Nah sekarang menurut Bu Is nih, kita sebagai masyarakat Indonesia yang kaya potensi alami sebenarnya dia dengan rempah-rempah, dengan bahan-bahan alami, bagaimana sebenarnya potensi herbal atau obat-obat berbahan alam ini untuk menjaga kesehatan. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu Dr. Iva yang dirahmati Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih sudah mengundang saya pada acara ini. Kita tentu bersyukur ya Bu Dokter bahwa masyarakat lebih suka dengan herbal. Ya. Saya mau mungkin sedikit agak mundur ke belakang. Jadi kalau kita sebut herbal apa ya? Kalau kami ya, saya biasa memang menyebutnya tuh rumah besarnya itu namanya obat bahan alam. Obat bahan alam itu ya kan? Nah, kalau kita bicara bahan alam, bisa dari tanaman, bisa juga dari hewan, bisa dari mineral ya, atau campuran dari kesemuanya. Itulah bahan alam. Nah, kalau herbal bisa juga ya mungkin di luar negeri orang yang nah, sebenarnya kalau di dalam farmasi sendiri kalau kita sebut herbal, ya artinya keseluruhan tanamannya ya dari mulai akarnya sampailah kepada bunga ataupun buahnya. Nah, di dalam kita bicara tentang obat bahan alam itu memang ada beberapa ya kelompok lah atau klasifikasi lah mungkin bahasa yang lebih ini ya. Tapi mungkin maksudnya sama saja ya. Mungkin kita pernah mengenal yang kita sebut jamu. Betul. Jamu istilah Indonesia kita jamu kenal ya. dengan obat herbal terstandar. Standar. Kita kenal fitofarmaka.
Kalau kita sebut dengan jamu, artinya itu obat tradisional. Tradisional artinya punya riwayat tradisi, tradisi dari dari empiris ya Bu ya. ya, ada apa ini apa bukti-bukti empiris dari tahun ke tahun, dari zaman dulu sampai dari satu generasi ke generasi yang lain, kemudian tercantum di dalam naskah kuno atau klasikal teks kita. Nah, ada juga yang bertanya kepada saya memang, apakah obat tradisional itu sama dengan jamu? Nah ini nih, ayo kita coba tanya tahu obat tradisional sama nggak dengan jamu? Obat herbal ya, obat herbal sama nggak dengan jamu? Nah, jawabnya tidak. Tidak rupanya. Obat tradisional tidak sama dengan. Kalau kita sebut dengan jamu, jadi obat tradisional itu luas sekali. Semua negara punya. Tapi kalau kita sebut dengan jamu, pasti obat tradisional Indonesia. Itu diatur dalam ada regulasinya, ada ketentuannya. Jadi kalau sebut jamu pasti Indonesia. Tapi kalau sebut obat herbal, sebut obat tradisional, bisa jadi dari negara lain. Dari Korea kita kenal itu obat herbal Korea, ya. Cina, India sangat terkenal. Thailand tetangga kita, Brunei, Malaysia, dan terutama di rumpun negara Asia itu cukuplah banyak, ya. Nah ini pemahaman. Ya. Kemudian kalau fitofarmaka adalah obat tadi yang obat tradisional atau obat herbal yang sudah mengalami uji klinik. Uji klinik artinya sudah teruji kemampuannya untuk menyembuhkan. Khasiatnya itu melalui satu proses yang cukup panjang, ada protokolnya. Kita tidak bahas itulah ya, tapi kita kembali kepada kalau masyarakat kita memang suka gemar pada herbal tuh, saya tidak heran karena memang itu hidup di dalam masyarakat kita dari dulu dari Sabang sampai Merauke, semua daerah punya herbal khasnya, obat tradisionalnya. Yang berbeda mungkin cara pemakaiannya. Itu sebabnya misalnya di Aceh orang memakai kunyit dengan cara yang berbeda, mungkin cara pengolahannya ya. Sementara di Jawa lain, di Sulawesi lain. Nah itu yang menyebabkan obat tradisional kita tuh menjadi sangat kaya. Bisa jadi satu bahan mempunyai kemampuan berbeda-beda sesuai dengan tradisi yang hidup di masyarakat itu. Sesuai dengan kondisi masyarakat, masyarakat jadi itu mempunyai nilai tradisi, kultur, dan ada juga nilai kepercayaan. Kepercayaan pun ada mewarnai obat tradisional. Jadi tidak benar kalau obat tradisional sama dengan herbal atau sebagainya, tidak. Jadi kalau obat tradisional ada riwayat empiris tersebut di dalam naskah kuno negara tertentu. Nah kalau di Indonesia banyak sekali naskah-naskah kuno, mungkin kita pernah baca, ada yang buku Cabi Puyang lah, atau ada buku warisan zaman dulu. Mungkin beberapa naskah juga ada yang di Hasanah atau di perpustakaan keraton-keraton tertentu di Indonesia. Itu banyak Bu. Banyak betul. Nah, jadi adanya tadi menyebut gerakan atau semangat back to nature, kembali ke alam, ya itu mungkin udah memang sudah dari dulu sudah tergaung. Sudah ada, tapi ada sesuatu yang mencetus sehingga kita kembali kepada sesuatu yang memang sudah kita miliki. Nah, yang sudah kita miliki mungkin sempat terlupakan beberapa saat. Lalu dengan adanya kondisi tertentu, kok kita ingat lagi ya? Ingat lagi pada rebus jahe, serai, jeruk nipis, dan macam-macam. Untuk tujuannya itu juga macam-macam. Ada yang percaya bahwa itu bisa menyembuhkan, ada yang sekedar menghangatkan badan pada saat musim hujan, ada yang bilang menghilangkan pegel linu dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah. Ya, jadi pertama sekali memang saya meluruskan atau memberikan informasi bahwa jamu tidak selalu sama dengan obat tradisional, tidak selalu sama dengan obat herbal. Obat herbal itu bisa jadi ada tumbuhan yang baru, tidak bernilai tradisi. Misalnya ada peneliti menemukan ada satu tanaman yang kita kenal ya, yang selama ini belum bermakna gitu ya.
yang selama ini belum dikenal di dalam riwayat kita atau dalam tradisi negara tertentu. Jadilah ini obat herbal temuan baru, tetapi bukan tradisional dong. Jadi jangan samakan obat herbal dengan obat tradisional karena dia tak selalu sama. Gitu Bu, kira-kira beda ya. Jadi pemirsa, kita membedakan nih sekarang, kita sudah dapat membedakan obat tradisional itu apa gitu kan. Obat tradisional jadi tradisi, jadi memang sudah dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun sudah dipakai dari generasi ke generasi. Nah, itu namanya obat tradisional. Nah, kalau namanya herbal itu bisa dari macam-macam. Jadi dan itu biasanya ada yang memang sudah temuan yang lama dari obat tradisional itu yang sudah diuji, misalnya kunyit gitu ya. Kunyit kan obat tradisional tuh ya, sudah diuji, nah itu berarti bisa menjadi sebagai herbal. Dan bahkan bisa juga herbal yang baru nih, yang temuan tanaman yang memang kita nggak pernah kenal, tiba-tiba kayak seperti kayu bajakan ya Bu ya. Saya tuh bener-bener nggak tahu kayu bajakan itu seperti apa, tiba-tiba muncullah si kayu bajakan ini bermanfaat untuk penyakit apa gitu. Nah, itu namanya obat herbal ya Bu ya. Ya, karena belum ada riwayat empirisnya. Mungkin juga ada, mungkin cuman belum ditelusuri barangkali. Tapi kita nggak punya ini, kita belum punya datanya, belum ada ya Bu ya. Belum punya catatannya. Yang membedakan antara obat tradisional dan obat herbal. Jadi tidak sama ya. Misal obat herbal dan obat tradisional. Nah, sekarang nih yang banyak sekali masyarakat menggunakan untuk zaman yang sedang COVID ini lah Bu ya, merebus ramuan-ramuan tradisional ya untuk menjaga kesehatan sebenarnya. Cuman kadang-kadang ada yang menjadikan obat ramuan tradisional tersebut dipakai untuk kasus penyakit, ya, sehingga banyak kebutuhan pasien-pasien yang datang Bu mau berobat dengan obat herbal gitu ya kan. Terus saya tawarkan dengan herbal yang saya tahu gitu kan, tiba-tiba si pasien bilang, "Dok, boleh nggak saya rebus sendiri?" Ya kan, karena saya ada semua bahannya Dok. Misalnya saya meresapkan kunyit gitu, misalnya sambiloto misalnya nih Bu, dengan dosis sebenarnya kan bentuk yang sudah kapsul ya Bu ya, sudah yang bentuk yang tertara dosisnya karena ini untuk pengobatan gitu kan. Terus pasien bilang, "Saya punya bahannya Dok di rumah, boleh nggak saya rebus sendiri?" gitu kan. Nah, itu kalau dalam prinsip pengobatan yang namanya obat itu kan harus ada standar dosis untuk yang tepat untuk pengobatan tersebut. Nah, kalau yang untuk direbus sendiri itu yang pasti dosisnya juga kan nggak tepat ya, kurang. Nah, saya sekarang pengen tahu nih dari Bu Is bagaimana sih biar pemirsa juga tahu seperti apa sih sebenarnya proses yang membedakan antara obat tradisional tadi dengan herbal yang akan kita gunakan untuk pengobatan dan untuk menjaga kesehatan Bu. Mungkin yang Bu Dokter Ipa maksud itu tadi adalah ramuan-ramuan yang dibuat sendiri ya. Ya memang itu kan hidup sekali di masyarakat kita. Pada daerah-daerah tertentu membuat ramuan sendiri, misalnya ramuan untuk masuk angin, ramuan ya ramuan untuk misalnya ini nyeri haid, ada kan seperti adalah kunyit asem, beras itu memang lazim lah itu dipakai. Itu kan ramuan yang dibuat sendiri untuk menjaga kesehatan. Itu hidup memang di masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Itu kebiasaan yang baik ya untuk menjaga kesehatan. Nah, namun ada yang perlu kita perhatikan. Manakala kita jatuh sakit. Nah, ini kalau kita jatuh sakit, memang kita memerlukan intervensi yang namanya itu obat. Jadi tidak sekedar seperti ramuan menjaga kesehatan. Namanya juga kita jatuh sakit, Bu. Kalau namanya kondisi sakit artinya memang pertahanan tubuh kita itu sudah tidak mampu kan mempertahankan, mengalami penurunan lah, sehingga kita memerlukan bantuan. Betul. Nah, bantuannya itu yang kita namakan obat.
Ya kan? Nah, kita sebut obat. Artinya kalau once kita mengatakan obat, kita bicara tentang dosis. Kita bicara tentang dosis, kita bicara tentang berapa lama pengobatan. Nah, ada waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan kerusakan yang terjadi dalam tubuh ya Bu ya. Iya, karena apa? Kalau kita misalnya membuat ramuan, katakanlah kita membuat ramuan sendiri, entah kita merebus jahe, entah merebus daun sirih, kencur atau apapun itu. Tapi kita kan tidak tahu berapa persen sesungguhnya zat berkhasiat yang mampu kita serap dengan proses itu. Betul. Yang terserap itu sudahkah cukup kadarnya untuk mengatasi penyakit tadi? Ini kan pertanyaan. Nah, saran saya itu cuma satu. Ada satu, mungkin saran saya sebenarnya banyak, tapi yang teramat penting dari semua itu, manakala kita jatuh sakit, jangan pula kita berspekulasi dengan yang seperti itu. Mari kita ambil bentuk obat bahan alam yang memang sudah jelas dosisnya. Supaya karena mengapa? Untuk berfungsi sebagai obat, senyawa-senyawa bioaktif di dalam tanaman atau di dalam bahan alam itu dia memerlukan kadar tertentu di dalam darah kita. Ini Bu Dokter Ipa pasti lebih paham dari saya yang farmakologi, farmakodinamika, farmakostatik. Berapa persen dia harus berada di dalam plasma darah sehingga dia mampu mengatasi penyakit. Kalau itu tidak tercapai, bukankah dia tidak efektif? Nah, ini yang kita takutkan. Bukan kita tidak setuju. Iya, sendiri ya Bu ya. Bikin sendiri, tapi tercapaikah dosisnya? Jangan sampai nanti itu menjadi satu yang sia-sia. Nah, dari satu sisi ini orang sedang sakit loh. Sedang sakit kan memerlukan penanganan segera supaya sakitnya tidak berlarut-larut. Nah, kalau sudah kondisi sakit, mari ambillah bentuk sediaan farmasi yang memang sudah dibuat secara terukur. Nah, kalau sudah kita terukur begini, kita mau nggak mau mesti melirik atau melihat atau mengambil produk yang dibuat di pabrikasi, yang dibuat oleh memang industri obat bahan alam. Tetap dari bahan alam, tetapi sudah diolah, dibuat sediaan yang tertentu, besarnya tertentu, sekali makan berapa kapsul kah, berapa tablet kah? Iya, betul, terhambat semuanya. Nggak cukup sampai di situ kan Bu. Makanya banyak juga orang bertanya kepada kita, kenapa sih makan obat mesti 2 kali, harus 3 kali, kalau 1 kali kenapa Bu? Iya, itu tadi, ya kan, untuk berkhasiat kan mestinya zat berkhasiat itu ada kadar tertentu di dalam darah. Jadi kalau mesti diulang 2, 3 kali, berarti setelah sekian jam dia memang mengalami penurunan karena ada proses metabolisme, ada yang harus dibuang oleh urin, segala macam. Dan itu perlu ditambahkan supaya kadar yang di dalam plasma darah itu selalu terjaga untuk tetap bekerja melawan penyakit itu dalam upaya untuk sembuh. Begitu. Jadi saya ambil sedikit kesimpulan ya jadi untuk ini semua untuk pengetahuan kita ya, jadi bahwa kalau kita memang dalam kondisi sehat bisa kita membuat ramuan-ramuan tradisional untuk menjaga kesehatan. Jadi kita buat ramuan dari rebusan jahe lah, kencur lah, silahkan, insya Allah bisa, pastinya bermanfaat untuk kesehatan. Tapi pada kondisi kita sakit, itu tanaman atau bahan alam yang akan kita gunakan tidak hanya cukup dari ramuan rebusan yang kita buat, karena dosisnya tidak tercapai. Jadi kita memang butuh obat bahan alam yang sudah terstandar. Seperti contoh misalnya ini ada bentuk sediaan bahan alam yang sudah terstandar. Jadi bentuk herbal atau obat bahan alam ini sudah menjadi produk yang memang dosisnya tertara, dosisnya tertakar, sehingga obat bahan alam ini mampu untuk memberikan kesembuhan untuk penyakit yang kita derita, karena dosis dari bahan kimia alami yang terkandung pada tanaman ini memenuhi syarat, memenuhi standar untuk kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Jadi jangan sampai salah lagi, misalnya insya Allah perbedaan pandangan ataupun pemahaman terhadap bahan alam ataupun obat tradisional. Alhamdulillah Bu Is
semoga ini memberi atau membuka wawasan pengetahuan untuk kita semua tentang herbal. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Saya juga tidak tahunya banyak, tahunya cuma sedikit, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini ada gunanya. Pasti bermanfaat, Bu. Paling tidak membuka wawasan pemahaman ya, Bu. Bismillah, semoga ada gunanya. Alhamdulillah, ketemu lagi, kita sambung lagi materi di awal kita, herbal sebagai solusi untuk kesehatan. Tadi kita sudah banyak dapat pencerahan dari Bu Is tentang apa itu obat tradisional, apa itu obat herbal. Semoga dari paparan yang sudah disampaikan Bu Is tadi, kita sudah bisa tahu ya apa itu herbal sesungguhnya, atau obat bahan alam sesungguhnya seperti apa, atau itu apa obat tradisional ya. Nah, sekarang kesempatan kita untuk bertanya langsung ke Bu Is ya. Insya Allah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama pertanyaannya Bu Is, Assalamualaikum Dokter Ipok dan Bu Is, saya mau tanya Bu, kenapa obat herbal kurang mendapat kepercayaan di kalangan masyarakat dan masih banyak yang tidak percaya obat herbal? Oh iya, betul Bu. Banyak sekali kasus seperti ini. Jadi kalau mau kita kasih obat herbal, nggak usah dulu deh. Nah, saya kayak seperti itu, kayak masih kepercayaan kurang. Okay. Ya gimana ya, sebagai sesuatu yang berlaku umum, kalau nggak kenal pasti nggak sayang lah gitu ya. Ya bagaimana mau percaya, kenal aja enggak gitu. Enggak pernah coba ya dia. Ya kepercayaan itu kan sekian step setelah kita kenal. Betul ya? Kita coba, baru kita yakin ya. Nomor satu itu ya, dan juga informasi ya, memang seberapa jauh kita menggali informasi tentang khasiat obat bahan alam. Saya memang kepada yang bertanya Mbak Sylvie Della, memang saya lebih cenderung menggunakan obat bahan alam. Nah, karena kalau herbal nanti pengertiannya bisa juga berbeda. Nah, yang kurang dipercaya itu obat herbal yang mana? Apakah yang dibuat sendiri ramuan di rumah, atau obat herbal yang diberikan oleh dokter? Iya, nah, sudah terstandar. Saat ini cukup banyak dokter yang memang menguasai ilmu obat herbal. Salah satunya Ibu Dokter Ipak ini loh. Nah, jadi kalau sudah Dokter Ipak yang kasih, masa nggak percaya? Iya kan? Nah, jadi tahu, kenal, lalu percaya dan jatuh cinta. Nah, ada satu hal yang mungkin ini yang sedikit menohok dari pertanyaan ini, bahwa mengapa orang tidak percaya. Ada memang perbedaan yang mendasar antara obat bahan alam dengan obat kimia. Ya, jadi kita kembali sedikit ya, mudah-mudahan cukup waktunya untuk saya menjelaskan biar terpuaskan ini saudari kita yang bertanya ya, sehingga nggak sia-sia udah bertanya. Saya akan kembali penyakit itu kan tidak disebabkan oleh satu sebab. Bisa jadi keluhannya tuh sakit kepala doang, tapi yang bermasalah di dalam badan itu banyak. Nah, kemudian kalau kita makan obat kimia biasanya kan langsung kepada target tertentu. Makan obat sakit kepala, hilanglah sakit kepala kita dengan seketika. Tetapi apa yang menyebabkan sakit kepala itu kan kita belum tahu. Nah, sementara obat bahan alam, sebelum dia sampai kepada satu titik di mana yang Anda perlukan, dia akan mengitari dulu seluruh badan kita, karena dia bekerja sistemik dan bekerja holistik. Nah, oleh teman-teman yang tidak sabar lalu bilang obat bahan alam tuh lama, saya kan kepengennya cepat sembuh, Bu. Betul. Pengennya cespleng. Nah, padahal penyakit itu sendiri tidak datang tiba-tiba. Betul. Penyakit itu tidak datang tiba-tiba. Obat juga tidak ada sesungguhnya yang bekerja instan. Ini pemahaman yang penting. Jadi kenali tubuh kita. Kalau tiba-tiba satu hari kita bangun tidur, tiba-tiba kepala kita sakit atau pinggang kita sakit, nggak bisa bangun, tidak bisa berjalan, percayalah
itu sebenarnya sudah ada riwayat ke belakang yang jauh sekali sampai Anda sampai kepada satu titik di mana Anda sakit. Jadi ada proses yang sebenarnya terjadi sebelumnya yang panjang. Jadi perjalanan penyakit itu juga panjang, pengobatan pun demikian. Percayalah bahwa sesungguhnya obat yang instan itu hampir nggak ada. Betul, semua pasti ada proses. Pasti ada proses, karena apa? Pengobatan itu proses ilmiah yang butuh waktu, bukan sulap, bukan sihir loh Bu. Betul. Jadi jangan dikira sulap atau sihir. Jadi pengetahuan serta kesabaran kita tentang obat bahan alam adalah kunci sukses dan kunci mendapatkan kepercayaan dan kecintaan kita kepada obat herbal. Jadi harus tahu dulu, kenal dulu, coba dulu, kenal dulu. Kalau nggak pernah tahu pun, nggak pernah kita coba, tiba-tiba ambil hati lah gimana gitu kan? Coba dulu. Kalau kita sudah coba, kita sudah mengikuti prosesnya, bahwa obat ini, nanti kita pasti akan merasakan, oh iya ya, minum obat herbal rupanya bisa. Jadi saran kami ya Bu ya, insya Allah dicoba dulu. Kalau sudah coba, sudah kenal, insya Allah kita pasti akan merasakan bagaimana efek obat herbal itu di dalam tubuh kita. Khasiat obat itu insya Allah pasti ada. Ya. Terus pertanyaan lanjut ya Bu ya. Assalamualaikum dokter, saya mau minta rekomendasi obat dari dokter dan Bu Is untuk kecantikan, namun aman dikonsumsi ibu hamil. Kecantikan, untuk kecantikan, tapi aman untuk ibu hamil. Kalau mau rekomendasi ya tentu banyak sekali ya produk-produk sekarang yang bisa membuat orang tampil cantik. Tapi ada satu filosofi atau pemahaman yang sangat baik kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa sesungguhnya yang bisa cantik itu hanyalah orang yang sehat ya. Orang tuh kalau udah nggak sehat, kalau sudah nggak sehat tuh how comes bisa cantik. Betul. Ya itu catatan yang harus kita kulit yang bagus, yang bersih, yang bercahaya, yang lembab, kenyal, itu tentu datangnya dari kesehatan yang prima. Nah, untuk ibu hamil itu kan juga sama seperti wanita-wanita yang lain, cuman pada saat itu mendapat amanah dari Allah untuk memelihara janinnya di dalam tubuh, sehingga ibu hamil memerlukan tambahan nutrisi lebih ya, memerlukan suplemen yang lebih. Nah, yang paling utama tentu kan protein nggak boleh kurang, karena sedang terjadi pembentukan tulang, otot, bersarapan dan lain-lain untuk perkembangan janinnya. Jadi perlulah sekali ibu yang sedang hamil atau menyusui ya memperhatikan asupan protein yang cukup. Aman bagi ibu. Kalau kita bicara tentang aman, saya bukan terpaksa ya, dengan senang hati sebenarnya akan menyampaikan kepada Anda semua bahwa produk yang aman pasti harusnya produk yang sudah terdaftar di Badan POM. Karena yang namanya di Badan POM itu melakukan evaluasi terhadap keamanan, terhadap khasiat dan juga mutu. Jangan ambil risiko untuk mengkonsumsi produk yang tidak ada terdaftar di Badan POM. Iya, itu banyak sekali. Keamanan itu kan segala-galanya dong. Nanti kita kepengen cantik tapi nggak aman. Lalu kesehatan kita menjadi taruhan, jangan dong ya. Jadi prinsip tuh aman, khasiat, mutu. Nah, tiga-tiga ini harus dipenuhi. Jadi nggak bisa salah satu, semuanya. Nah, tapi kalau sudah nggak aman, yang dua-tiganya pasti gugur. Gitu. Jadi prinsipnya kalau sudah terdaftar di Badan POM, insya Allah sudah bisa kita percayakan keamanannya. Ya. Sudah Badan POM itu tidak mengeluarkan izin kalau tidak teliti dilihat, dievaluasi. Jadi kalau sudah keluar izinnya, berarti insya Allah obat yang kita gunakan insya Allah obat yang sudah aman untuk kita konsumsi. Begitu ya. Betul. Oke, alhamdulillah. Lanjut Bu ya. Dari Khairunisa, Assalamualaikum dokter, saya mau tanya apakah obat herbal dapat dikonsumsi jangka panjang tanpa ada efek samping? Ini Bu, banyak sekali. Jangka panjang. Kalau nggak salah ya Bu Dokter nih, kalau saya salah juga mohon dikoreksi Bu Dokter. Biasanya yang membutuhkan pengobatan
jangka panjang itu penyakit-penyakit yang degeneratif. Katakanlah ya, ini siapa tadi yang bertanya? Fadilah ya, Fadilah. Tentang obat jangka panjang. Jadi kalau kita bicara dengan pengobatan jangka panjang, pikiran kita tertuju kepada penyakit degeneratif. Jadi betul. Yang berkaitan erat dengan proses metabolisme ya Bu, betul, ya. Betul. Semisal adanya darah tinggi, semisal adanya diabetes ya, dan beberapa penyakit lainnya. Betul. Dan ada orang yang bilang, saya sakit ini, apa harus makan obat seumur hidup? Enggak juga. Tapi kebanyakan Bu, penyakit degeneratif dengan herbal sembuh. Jadi tidak perlu pengobatan jangka panjang. Ya betul. Jadi begini, bukan jangka panjang, tetapi ada jangka waktu tertentu yang perlu kita patuhi. Ya. Misalkan ya, Mbak Fadilah Hairunisa, misalnya 3 bulan untuk memperbaiki katakanlah pankreas misalnya, atau liver, atau pembuluh darah kita ya. Jadi tidak jangka panjangnya, bukan jangka panjang, tidak begitu maksudnya, tetapi ada jangka waktu di mana kita wajib mematuhi aturan pakainya. Nah, kemudian efek samping, Bu Dokter, efek samping itu orang sering loh ngomong. Kadang-kadang saya suka agak bertanya, efek samping itu yang dimaksud apa sama ya dengan efek samping yang saya pahami. Nah, kalau kita nggak salah ya Bu Dokter, dalam sekolah kita dulu, efek samping itu timbulnya pada dosis terapi ya. Iya. Nah, jadi teman-teman semua baik yang bertanya maupun tidak, untuk kita pahami bersama, efek samping itu adalah sesuatu reaksi yang tidak kita kehendaki yang muncul, tapi dalam koridor dosis terapi ya. Dalam pengobatan. Bukan karena kelebihan dosis atau bukan overdosis, bukan keracunan. Banyak contoh yang paling gampang, yang paling sering atau yang paling mudah untuk diingat tentang efek samping, misalnya kalau kita flu ya, makan obat flu kok ngantuk. Apa itu termasuk efek samping karena dalam dosis yang sesuai. Tapi kalau orang minum obat sampai overdosis sampai meninggal, keracunan overdosis, jadi beda ya. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini ke depan kita punya pemahaman yang sama tentang efek samping, begitu ya Bu Dokter ya. Jadi nggak ada yang salah paham lagi, mana yang disebut dengan efek samping, mana yang efek keracunan. Jadi sebenarnya kalau obat herbal yang saya jumpai di lapangan sih Bu, saya jarang sekali mendapat laporan, saya minum herbal kok jadi bikin isolasi, enggak. Ya. Alhamdulillah Ibu ya, insya Allah seperti itu. Iya, rata-rata obat herbal itu tidak memberikan efek yang tidak memberikan efek yang tidak kita kehendaki gitu. Dan untuk pengobatan pun, kalau misalnya obat itu, misalnya kita menggunakan obat herbal untuk membaikan pankreas, kalau pankreasnya sudah sembuh, diabetesnya bisa terbantu, kan tidak perlu minum obat seumur-umur lagi. Jadi memang justru pengobatannya lebih pendek daripada pengobatan obat-obatan sintetis ya, yang minum obat seumur hidup. Ya, mungkin yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa yang namanya pengobatan itu kan ada pengobatan yang menyembuhkan gejala, ada yang memang menyembuhkan penyebabnya. Jadi ada memang ya seperti itu. Yang kita harapkan adalah obat herbal ini mampu memang dia menyembuhkan sumber penyakitnya, bukan hanya menghilangkan gejala gitu loh ya. Oke ya. Mudah-mudahan clear ya. Insyaallah mudah-mudahan paham ya. Lanjut Bu. Assalamualaikum Dokter, saya mau tanya, apakah ada obat herbal yang bisa meredakan rasa nyeri haid? Waalaikumsalam, Mbak Syifa ya, Syifa Audrey Avianti. Kalau ditanya apakah ada, jawabnya ada. Ada. Herbal pun ada yang bersifat analgesik, menghilangkan rasa nyeri haid. Iya, gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang nyeri haid kan mungkin bagi kita perempuan
kita perlu memahami apa yang terjadi pada saat kita mengalami haid ya. Ada peningkatan hormonal tertentu yang kadang-kadang ada yang menimbulkan sakit kepala, menimbulkan kembung, ada retensi cairan di dalam badan, sehingga pada saat itu kita mengalami peningkatan berat badan beberapa dikit lah ya, ada karena terasa kok agak gemuk gitu loh ya. Nah itu ada keluhan-keluhan semacam itu dan rasa nyeri di pada perut, ada kontraksinya. Sangat banyak obat bahan alam yang bisa memberikan menghilangkan keluhan-keluhan pada masa. Tapi dicoba. Kalau nggak coba nggak pernah tahu bahwa herbal itu bisa mengatasi nyeri haid. Nanti boleh kontak Bu Dokter Ipa, boleh kontak saya, mau tanya yang spesifik yang mana Bu obatnya. Tapi yang jelas ada. Ya, tapi dicoba. Kalau nggak coba kita nggak tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi Bu. Assalamualaikum Dr. Ipak dan Bu Is, saya mau bertanya apakah obat herbal bisa menyembuhkan luka bekas operasi? Lukanya ya. Luka bekas operasi. Ya, artinya luka operasi sebenarnya ya. Ya kalau ditanya itu ada. Bisa sekali. Sangat banyak. Bisa sekali. Ya Pak Theo, Mas Theo, kalau masih muda Mas Theo atau Nak Theo kali kan, karena anak saya juga sudah besar. Jadi ada ya, sangat banyak obat-obat bahan alam yang mampu menyembuhkan luka, baik itu luka pasca operasi, luka kecelakaan, jatuh dan lain sebagainya, pemulihan pasca persalinan atau luka diabetes, bisa. Sangat banyak ya. Dan ini sudah banyak sekali saya bisa kontak kami untuk untuk konsultasi untuk menuju kepada satu produk yang tepat ya. Jadi karena disebut obat bahan alam itu luas, dan tadi satu lagi saya lupa. Memang obat bahan alam itu yang berkhasiat itu memang tergantung sekali sama formulasinya. Betul. Formulasi teknologi. Pengaruh, itu mempengaruhi sekali. Itu luar biasa. Jadi ya karena banyak sekali ya, perlulah teknologi, perlu sekali formulasi yang tepat untuk mengatasi keluhan-keluhan kesehatan kita. Oke. Ya. Lanjut Uni dari Uni Asmawati. Assalamualaikum, saya ingin bertanya apakah ada obat herbal yang bisa mengurangi kerontokan rambut yang berlebihan? Kalau zaman dulu ya Bu ya, saya tuh pakai itu loh Bu. Cem-ceman. Terus pernah juga pakai daun cabai, pernah juga pakai merang, pernah juga pakai yang hitam itu urang-aring. Ini ya. Urang-aring. Itu dari jerami. Dari jerami itu pakai kemiri juga. Ya. Banyak lah Bu ya. Iya, banyak sekali. Insyaallah. Nah, banyak sekali memang produk herbal, produk obat tradisional, herbal bahan alam yang dapat mencegah atau mengurangi kerontokan rambut. Yang perlu kita pahami sebenarnya mengapa sih rambut kita rontok ya. Sumbernya apa nih masalahnya? Nah, sumbernya apa? Berarti kan akar rambut kita sudah mulai lemah. Ada sesuatu di situ. Ayo ya, kita konsultasi yang lebih mendalam untuk bagaimana supaya akar rambut kita kuat sehingga rontoknya tidak berterusan. Betul. Jadi nanti permasalahan kenapa rontoknya, yang itu yang harus kita atasi juga supaya kita membantu menyuburkan kembali rambutnya ya. Insya Allah banyak produk herbal yang bisa kita gunakan. Cegah kerontokannya dan merangsang pertumbuhan rambut baru. Iya. Jadi Insya Allah ada. Ya, banyak sekali. Ini lanjut dari Nanang Kebun. Pandemi. Assalamualaikum Dr. Ipok dan Bu Is. Masuknya virus. Terkait kondisi pandemi saat ini, kira-kira bahan obat dari alam yang dapat mencegah masuknya virus COVID selain kesehatan rohani dan mental yang baik. Pertanyaannya luas banget memang. Jadi di situ kan kata kuncinya mencegah masuknya virus, ya kan? Kalau udah mencegah masuknya virus tuh artinya kita lebih kuat dari virusnya ya Bu. Iya. Nah ada kan satu prinsip dasar yang kita perlu pahami mungkin di dalam dunia kita ini, baik kedokteran maupun farmasi. Yang namanya virus itu kan nggak bisa hidup sendiri. Iya.
selalu numpang sama tuan rumah, sama inangnya, sama hostnya. Nah, ini hostnya itu kan kita nih. Iya. Selagi host itu lebih kuat dari dia nggak bisa hidup lama-lama. Kan ini ceritanya. Jadi fokus kita adalah mari kita menjadi host yang lebih kuat daripada ini. Pertanyaannya, ada obat bahan alam? Ada. Banyak sekali. Untuk mencegah itu ya perlu kita ada 3 komponen yang paling utama untuk menjaga daya tahan tubuh itu. Pertama, protein tidak boleh ditawar. Protein, lalu adanya mineral tertentu yang membangun sistem kekebalan, ya, seperti zinkum seperti itu. Itu kan mineral yang memang ada di pada bahan alam loh, bukan tambahan. Bahan alam. Kemudian vitamin tertentu yang juga ada di dalam bahan alam. Jadi 3 komponen ini wajib kita miliki untuk mencegah infeksi. Anda tanya ada banget. Ada banget. Monggo bisa konsul ya ke Bu Ipa, ke saya gitu. Kalau mau nanya produk secara tertentu. Insya Allah bisa kita atasi dengan herbal, insya Allah ya. Lanjut lagi. Assalamualaikum Dr. Ibu dan apakah obat herbal dapat ilmu kanker tanpa kemoterapi? Nah, kanker tanpa kemoterapi. Nah, wis, insya Allah. Gimana wis? Bismillah ada. Bismillah ada. Jadi beberapa teman memang ada menghubungi saya bertanya tentang kemo. Sebagian kan memahami kemo itu kira-kira apa ya yang dialami dalam proses kemo itu. Ada beberapa orang yang cukup tabah, ada yang juga tidak. Nah, sebenarnya begini ya teman-teman, bahwa apapun jenis pengobatan yang kita ambil, apakah itu obat sintetis ataupun obat bahan alam, kuncinya satu, kita itu konsisten kan? Betul. Konsisten, sabar dengan prosesnya. Jadi kalau kita tidak konsisten, obat dewa dari langit 7 juga tidak bisa membantu. Ketika kita konsisten, tubuh kita ini kan bereaksi positif, membangun sistem kekebalan yang datang dari rasa percaya bahwa inilah pilihan yang baik yang saya lakukan. Apalagi pengobatannya panjang ya Bu ya. Jangan sekali-kali sudah membuat pilihan tapi terus ragu. Iya. Jangan ya teman-teman ya. Buat pilihan itu yang baik. Buat pilihan lalu Anda konsisten dengan pilihan. Kalau perlu sholat dulu mau milih. Mantap dulu terhadap pilihan. Karena kalau Anda ragu, tubuh Anda itu tidak memberi respon yang baik sehingga proses pengobatan tidak maksimum. Itu sugestinya harus ada dulu ya Bu ya. Masuk dulu. Iya, karena kalau kita tidak punya rasa kepercayaan, tidak ada rasa keikhlasan dalam berobat juga, bahwa berobat itu adalah proses, penyakit juga adalah sesuatu yang ujian dari Allah, itu perlu sekali kita bangun rasa keikhlasan dalam berobat, tabah dalam proses. Jangan nanti mengalami healing crisis lalu menyerah. Semua pengobatan pasti ada mengalami titik-titik kritis. Ya? Anda pastikan Anda kuat hati, sabar, konsisten. Insya Allah Anda akan sampai pada titik sembuh itu. Istiqomah. Jadi mantap dengan pilihan yang kita sudah jalani. Jadi insya Allah apapun reaksi yang muncul itu healing crisis namanya, jalani, insya Allah tidak akan berlanjut terus healing crisis itu, pasti akan ada masanya healing crisis itu tidak akan muncul kembali dan kita akan merasa nyaman, insya Allah seperti itu ya Bu. Karena sesungguhnya tidak ada obat bahan alam yang memperburuk penyakit. Betul. Dia pasti memperbaikan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya makan ini kok jadi begini, it must be something wrong. Jadi apa yang salah? Persepsi kita yang salahkah? Karena tadi saya bilang obat kalau sudah didaftarkan dia pasti tidak punya nilai tidak punya kemudaratan. Betul. Ya, jadi risikonya bisa jadi jangan sampai salah paham. Kok gara-gara obat ini saya jadi tambah sakit? Betul. Sesungguhnya tidak ada obat yang membuat kita tambah sakit. Apalagi obat bahan alam yang range keamanannya begitu lebih aman. Lebar sekali range keamanannya ya. Jadi yang penting konsisten, istiqamah dengan pilihan. Bismillah, insya Allah kita akan sembuh. Insya Allah sembuh. Ya. Masih ada ya? Oke, assalamualaikum Dok. Saya mau tanya, adakah obat herbal yang selain bermanfaat untuk kesehatan tapi sekaligus ada manfaatnya juga untuk kecantikan? Misalnya obat herbal yang sekaligus untuk menghilangkan kerutan dan di kulit. Oh, ini sih mau awet muda ini. Banyak sekali. Kesehatan. Ayo kalau yang mau konsultasi kecantikan
biar awet muda bukan awet tua, awet muda. Insya Allah kita punya banyak produk dan insya Allah bagus-bagus dan termasuk ada obat yang mengandung kolagen dan kolagennya dari kolagen yang alami dan konsentrasinya tinggi sekali. Konsentrasinya cukup tinggi dan itu mampu untuk menghilangkan kerutan-kerutan dan selain itu bisa bermanfaat juga untuk kesehatan. Jadi herbal yang kita konsumsi tersebut selain untuk membuat kita menjadi awet muda juga mampu membantu memelihara kesehatan kita. Ada nanti coba pasti ya. Kita ya. Sekali lagi kita perlu memberikan informasi bahwa hanya orang sehat yang bisa cantik. Cantik betul. Nah, kuncinya harus sehat ya. Hanya orang sehat yang bisa terlihat cantik. Iya dong. Jadi orang sakit maupun cantiknya kayak apa tetap aja penampilannya kuyu. Iya ya. Jadi wajib sehat ya. Betul. Ya, wajib jaga kesehatan. Nanti bonusnya adalah cantik. Jangan khawatir ya, kita punya kok produk banyak. Kita punya produk yang sangat unggul. Insya Allah nggak pakai lama deh. Nggak bisa kerutan hilang. Ya, kerutan, flek-flek ya. Oke, dari Malik Mutiara Berlian. Assalamualaikum dokter dan Bu. Saya mau tanya apa obat yang ampuh bagi diabetes Bu? Ya, diabetes ini kan cukup banyak ya. Kalau kita lihat statistik atau kita lihat data di Indonesia cukup banyak yang menderita diabetes ini ya, terutama diabetes tipe 2 ya karena beberapa hal lah termasuk pola makanan ya. Cuman yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman yang kebetulan mengidap diabetes, konsentrasi utama kita sebenarnya bukanlah kepada kadar gula darah yang harus turun, tapi mengapa kita sampai kepada diabetes itu? Nah, setidak-tidaknya ada 3 mungkin sistem yang perlu kita perhatikan, ya pankreas kita sendiri, liver kita, dan juga bloodstream sistem atau peredaran darah. Jadi kalau ini ketiga-tiganya ini tidak diperbaiki secara komprehens, nanti kita terjebak kepada obat pokoknya gulanya turun. Nah, saya tidak menganjurkan begitu ya. Yang saya sarankan, mari kita lihat, perbaiki ketiga-tiga sistem itu, nanti gula darah itu akan turun dengan sendirinya karena sistemnya diperbaiki. Jadi permasalahannya yang harus kita atasi, bukan kita fokus pada gulanya penting normal, tidak. Bukan masalah gula normalnya, tapi masalah apa kok gulanya bisa tinggi. Itu yang harus kita atasi. Jadi dari pankreasnya kah, dari livernya kah, atau dari sistem metabolisme di dalam tubuh kita, yang itu yang harus diperbaiki. Insya Allah adanya pakai banget loh. Benar. Yang bisa berfungsi untuk mengatasi ke semua permasalahan yang menyebabkan kita menderita diabetes. Jadi diabetes itu ya, gula darah yang tinggi itu perlu kita lihat secara keseluruhan ya. Jadi jangan sepotong-sepotong berobatnya. Ya, rugi kita. Jadi perbaikinya secara menyeluruh, insya Allah kita akan sehat seterusnya. Betul, insya Allah. Ya, jadi yakin herbal bisa membantu mengatasi. Ada obatnya. Monggo. Oke, satu lagi ini ya, wisata panti. Assalamualaikum Dr. Ibu, saya menanyakan bagaimana cara mengedukasi adik-adik yang tinggal di panti untuk masalah bau badan dengan herbal, karena kebanyakan mereka masih remaja. Bau badan Bu dengan herbal. Anak panti, kebetulan dari panti ini. Ini yang pertanyaan yang dari mana nih? Dari atas ya? Apakah dengan konsumsi herbal setelah konsumsi dapat menjamin kita terbebas dari virus dan COVID? Virus COVID? Konsumsi herbal secara konsumsi dapat menjamin kita terbebas dari virus COVID. Insya Allah, kalau pengalaman saya itu insya Allah bisa. Ya, bisa, karena kita kembali tadi kepada konsep mengapa orang terinfeksi virus. Ya, karena itu tadi, terinfeksi kan tidak sama dengan sakit. Betul. Kita terpapar dengan berbagai-bagai virus, bakteri setiap hari. Biasa ya, Bu, tapi apakah kita setiap hari jatuh sakit? Sakit. Enggak juga. Kalau imun kita bagus, artinya dengan memelihara daya tahan tubuh kita pada kondisi yang optimal, insya Allah kita terbebas dari sakit yang disebabkan baik itu virus maupun bakteri ya. Tidak hanya ketika COVID loh ya, pada kondisi yang lain pun memang selayaknya kita selalu menjaga daya tahan tubuh kita tetap optimal supaya kita selalu sehat dan fit. Iya. Terus tadi yang terakhir
masalah itu beban. adik-adik panti Bu, ini dari panti asuhan berarti. Oh iya. Dia ini banyak anak-anak yang menderita bau badan karena yang masuk remaja hormonal ya Bu ya biasanya ya. Iya, baru badan ini kan dari dalamnya hormonal, kemudian kebersihan. Ya, hygiene badan tubuh itu kan penting. Nah, ketika mungkin hygiene kurang terpelihara, lalu ada bakteri juga, lalu ada reaksi yang menimbulkan mungkin aroma yang kurang enak. Nah, kalau ditanya herbalnya ya biasanya kan ada sayur-sayuran tertentu ya. Kemangi. Kemangi itu membantu menghilangkan bau badan. Jadi kalau kita rajin mengkonsumsi kemangi, insya Allah bau badan kita juga akan lebih nyaman. Lalap kemangi. Yang penting jangan banyak makan bawang putih aja. Bawang putih bisa menyebabkan kebalikannya soalnya. Iya, karena ini ya tajam ya. Tajam bau aromanya. Insya Allah sih ada. Ada juga yang itu loh Bu, yang dioles kapur apa ya Bu? Oh iya, ada ya? kapur, tapi larutannya airnya yang beningnya bisa dioleskan ya di bawah lengan sehingga mencegah ya terjadinya reaksi antara bakteri dengan kimia badan yang menimbulkan bau. Itu buat teman-teman. Tawas ya, tawas ya Bu ya. Ya, tawas juga bisa. Lebih aman juga lah Iya ya. Yang penting continue kali ya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan insya Allah. Dan faktornya yang harus diperhatikan juga Bu ya. Kebersihan dan kesehatan, iya. Oke, alhamdulillah banyak juga Bu yang bertanya dan alhamdulillah semoga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tadi membantu untuk pencerahan kita semua. Yang pastinya pertanyaannya memang sangat bagus sekali. Alhamdulillah insya Allah menjadikan ilmu juga buat kita semua dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan alhamdulillah seperti biasa di akhir acara kita akan memberikan giveaway untuk salah satu penanya yang beruntung mungkin. Oke ya, kita akan memberikan minuman kesehatan dari Zinger A. Ini merupakan perpaduan antara jahe merah dengan aloe vera. Insya Allah ini juga sangat nikmat sekali untuk menjaga kesehatan kita. Ya, siapa yang dapat ini giveaway-nya? Dari semua yang bertanya tadi, siapa aja ya? Oke, saya kasih untuk ini aja deh, untuk anak-anak di panti ya. Insya Allah semuanya juga ikhlas untuk memberikan giveaway ini untuk anak-anak panti. Cuma bukan nggak cukup kali ya, tapi nggak apa-apa, cukup dibagi-bagi sekedarnya dulu. Nanti insya Allah next time kita akan memberikan lebih lagi untuk anak-anak di panti. Ya, sampai jumpa. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak dan Ibu Is, kita mohon pamit. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin insya Allah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.